Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan wanita itu. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Di dalam Kristus, Allah telah memilih kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus, untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya.
supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Gereja Katolik menetapkan sebagai Hari Raya Kabar Sukacita tentang malaikat Gabriel memberi kabar kepada Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, padahal ia belum menikah dengan Yusuf, tunangannya. Mengapa disebut kabar sukacita, padahal berita tersebut sangat mengejutkan, dan dampaknya akan terkena hukuman rajam karena punya anak sebelum menikah? Maria bersedia menerima kenyataan akan mengandung dan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Apa yang membuat Maria memiliki iman yang besar? Karena bersedia menerima keadaan dirinya akan mengandung dan akan melahirkan. Kita tidak banyak dapat menggali kisah Maria di dalam Alkitab,
Tetapi paling tidak dari pengalaman iman Maria, dapat kita ketahui bahwa hal pertama, Maria adalah orang yang terbuka hatinya, menerima sesuatu hal yang baru dalam hidupnya. Maria mempercayai malaikat Gabriel, padahal Maria belum mengenal siapa itu malaikat Gabriel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bayangkan jika hal itu terjadi pada diri kita. Semudah itukah kita mempercayai berita tentang Allah yang dibawakan oleh seseorang? Apakah beritanya dari seorang pastor atau dari pewarta atau penginjil? Atau dari katekis atau pengajar rohani? Apalagi berita tersebut jika kita terima akan menimbulkan masalah pada diri kita, atau minimal akan merepotkan diri kita. Biasanya tidak mudah menerima, tetapi berbeda dengan Maria, bersedia menanggung akibat karena mengandung sebelum nikah. Bayangkan betapa menakutkan akibatnya. Hal kedua, Maria mau mempercayai hidupnya di tangan Allah. Betapa mengagumkan iman Maria pada Allah. Dan tidak saja Maria memiliki iman percaya kepada Allah, tetapi juga Maria memiliki iman berserah kepada Allah. Juga sekaligus memiliki iman penuh pengharapan kepada Allah. Keyakinan Maria pada Allah begitu besar dan nampak dari perkataannya bahwa, "Aku ini hamba Tuhan." Maria betul-betul berlaku sebagai seorang hamba Tuhan, yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Seorang hamba yang melayani tuannya dengan segenap hati dan tuannya itu adalah Allah. Hal ketiga, Maria setia dan taat pada panggilannya sebagai hamba Tuhan. Terlihat dari sikap Maria menanggung derita, bukan hanya saat mengandung Yesus, tetapi hingga Yesus disalib, dikuburkan, dan mengalami kebangkitan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.